Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang sangat berilmu dan tekun dalam ibadah. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Idris. Tokoh yang berkaitan dengan Nabi Idris. 1. Adam. Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Menurut silsilah, ia adalah cicit dari Syits bin Adam. 2. Malaikat Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Idris memiliki hubungan dekat dengan malaikat Israel. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris meminta malaikat Israel untuk menunjukkan bagaimana rasanya sakaratul maut dan pernah merasakan kematian sejenak sebelum dihidupkan kembali. 3. Malaikat Mikail. Konon, Nabi Idris pernah bertemu malaikat Mikail yang mengajarkannya berbagai ilmu, termasuk astronomi dan menulis. 4. Kaumnya. Nabi Idris diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mulai menyimpang dari ajaran tauhid. Ia mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Idris. Pertama, Nabi yang pertama kali menulis dengan pena. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Namanya Idris. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, ia mengamati alam, memikirkan bintang-bintang di langit, dan bertanya-tanya bagaimana cara menyimpan ilmu agar tidak hilang begitu saja. Suatu hari, saat duduk di bawah pohon rindang, Nabi Idris termenung sambil memperhatikan sekumpulan burung yang sedang membuat sarang di dahan. Mereka membawa ranting-ranting kecil, menatanya dengan rapi hingga membentuk tempat berlindung yang kokoh. Idris mengamati dengan kagum. Subhanallah, burung-burung ini tahu bagaimana menyusun ranting menjadi sarang. Mereka tidak memiliki tangan seperti manusia, namun mereka mampu membangun sesuatu dengan keteraturan, gumamnya. Ia berpikir, jika burung bisa meninggalkan jejak dengan rantingnya, mengapa manusia tidak bisa meninggalkan jejak pemikiran dan ilmu mereka? Selama ini, ilmu hanya diajarkan dari mulut ke mulut dan banyak yang lupa atau keliru dalam mengingatnya. Malam itu, Nabi Idris berdoa dengan penuh ketulusan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau Maha Mengetahui. Berikanlah aku ilmu agar dapat mengabadikan hikmah-Mu, agar manusia tidak melupakan kebijaksanaan yang telah Engkau ajarkan, pintanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doanya. Suatu malam, dalam tidurnya, Nabi Idris mendapatkan ilham. Ia melihat dalam mimpinya sebuah tangan bercahaya menuliskan huruf-huruf yang indah di atas permukaan tanah. Ia terbangun dengan hati yang berdebar. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus mencoba hal yang sama. Keesokan harinya, Nabi Idris mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menulis. Ia mengambil sebatang kayu kecil dan mulai menggoreskan garis-garis di tanah. Namun, tanah terlalu mudah terhapus. Kemudian, ia mengambil batu dan mencoba mengukir di dinding gua, tetapi terlalu sulit dan membutuhkan waktu lama. Saat itulah, ia melihat setetes getah yang keluar dari pohon. Getah itu meninggalkan bekas di tanah, tidak mudah hilang seperti goresan biasa. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia mengambil daun besar, mencelupkan ranting ke dalam getah, lalu mencoba menggambar simbol di atas permukaannya. Bismillah, gumamnya sambil menarik garis pertama. Matanya berbinar. Garis itu tetap ada, tidak hilang. Ia mencoba menuliskan bentuk lain, mengulanginya beberapa kali hingga terbentuk pola yang bisa ia pahami. Ia baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa, tulisan. Sejak saat itu, Nabi Idris mulai mengembangkan berbagai simbol untuk mewakili kata-kata. Ia mengajarkan kaumnya cara membaca dan menulis. Mereka mulai mencatat ilmu, menghitung hari, dan menuliskan peristiwa penting agar tidak terlupakan oleh generasi berikutnya. Suatu hari,
seorang pria tua dari kaumnya mendekati Nabi Idris. "Wahai Idris, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya heran saat melihat guratan-guratan di atas daun. Nabi Idris tersenyum. "Aku sedang menyimpan ilmu agar kita tidak melupakannya. Dengan cara ini, kita bisa meninggalkan pesan untuk anak cucu kita." Pria itu menggelengkan kepala. "Tapi selama ini kita selalu mengandalkan ingatan dan lisan. Mengapa harus repot-repot mencoret-coret daun dan batu?" Nabi Idris tersenyum bijak. "Wahai saudaraku, lisan memang penting, tetapi ingatan manusia terbatas. Dengan tulisan, kita bisa menyimpan ilmu selama bertahun-tahun, bahkan setelah kita tiada." Mendengar hal itu, pria tua itu mengangguk paham. Sungguh, ini adalah ilmu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kebijaksanaan yang besar. Sejak saat itu, tulisan mulai berkembang di kalangan umat manusia. Nabi Idris menjadi pelopor dalam mencatat ilmu, menjadikannya nabi pertama yang menulis dengan pena, sebagaimana yang disebut dalam sejarah. Penemuan tulisan oleh Nabi Idris menjadi titik awal berkembangnya ilmu pengetahuan. Berkat wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia memberikan umat manusia cara untuk mengabadikan kebijaksanaan dan sejarah yang kelak akan menjadi dasar peradaban. Begitulah kisah seorang nabi yang diberkahi dengan kecerdasan luar biasa, yang bukan hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga membawa manusia ke era pengetahuan yang lebih maju. Kedua, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah lembah yang subur, di antara perbukitan yang hijau, hiduplah seorang nabi yang penuh kebijaksanaan. Ia adalah Nabi Idris, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu taat, bijaksana, dan tekun dalam mencari ilmu. Setiap hari, ia mengajarkan kepada kaumnya tentang tauhid, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya hidup dalam kebaikan dan keadilan. Namun, semakin banyak ia berdakwah, semakin banyak pula orang yang menolaknya. Hari demi hari, ia melihat kaumnya semakin jauh dari ajaran yang benar. Hatinya sedih, ia merasa tugasnya belum selesai, tetapi waktu terasa semakin mendesaknya. Suatu malam, Nabi Idris berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketulusan, ia memohon, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah aku kesempatan lebih lama di dunia ini, agar aku bisa terus berdakwah dan membimbing umatmu ke jalan yang benar." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doanya. Namun, rencananya jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh seorang manusia. Suatu hari, ketika Nabi Idris sedang duduk di bawah pohon kurma, seorang lelaki dengan wajah bercahaya datang menghampirinya. Matanya penuh ketenangan dan senyumnya menyiratkan sesuatu yang berbeda. "Assalamualaikum, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala," sapa lelaki itu. "Waalaikumsalam. Siapakah engkau, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Nabi Idris. Lelaki itu tersenyum. "Aku adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui engkau." Nabi Idris terdiam sejenak. Ia menatap dalam-dalam wajah malaikat itu, lalu berkata, "Wahai malaikat Israel, aku ingin merasakan bagaimana rasanya kematian sebelum benar-benar mengalaminya. Bisakah engkau mencabut nyawaku sejenak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengembalikannya?" Malaikat Israel mengangguk. "Jika itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan melakukannya." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Seketika, Nabi Idris merasakan kepedihan yang luar biasa. Tubuhnya lemas, jiwanya terangkat meninggalkan raga. Namun, setelah beberapa saat, malaikat Israel mengembalikan nyawanya. Nabi Idris terbangun, matanya masih redup oleh sisa pengalaman luar biasa itu. "Sungguh, sakaratul maut itu sangat menyakitkan," gumamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Nabi Idris kembali berdoa. Kali ini doanya lebih dalam, lebih khusyuk. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbinglah aku ke jalan yang Engkau ridai. Jika Engkau memiliki rencana lain untukku, maka aku berserah diri kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doanya dengan cara yang tidak terduga. Suatu ketika, malaikat Jibril datang dan berkata, "Wahai Idris, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan aku untuk membawamu ke tempat yang lebih tinggi." "Kemana aku akan pergi, wahai malaikat Jibril?" tanya Nabi Idris. "Kau akan naik ke langit, ke tempat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untukmu." Malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Idris melewati lapisan langit. Langit pertama, langit kedua, hingga akhirnya mereka tiba di langit keempat. Di sana, Nabi Idris melihat keajaiban yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat para malaikat yang beribadah tanpa henti, cahaya yang berpendar dengan keindahan yang tak terlukiskan, serta pemandangan surga yang menenangkan hati. Malaikat Jibril berkata, "Disinilah tempatmu, wahai Idris. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkatmu ke tempat yang tinggi sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57. "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Sejak saat itu, Nabi Idris tidak lagi terlihat di bumi. Ia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit, meninggalkan kaumnya dan dunia yang penuh cobaan." Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup di sana, menunggu waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Hingga hari ini, kisahnya tetap menjadi misteri. Apakah ia akan kembali ke bumi? Apakah ia telah wafat di langit? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, Nabi Idris adalah salah satu manusia pilihan yang diberi kehormatan untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi dan mulia. Kisah Nabi Idris mengajarkan kita tentang ketakwaan, kesabaran, dan ketulusan dalam beribadah. Ia adalah seorang nabi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya menuju langit tetap menjadi misteri, tetapi hikmah yang ditinggalkannya tetap hidup dalam hati orang-orang yang beriman. Ketiga, mengajarkan peradaban kepada manusia. Di sebuah lembah yang hijau, di antara sungai yang jernih dan tanah yang subur, hiduplah kaum yang masih hidup dengan cara yang sangat sederhana. Mereka berburu untuk makan, tinggal di gua-gua, dan belum mengenal ilmu serta keteraturan dalam hidup mereka. Di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang berbeda. Ia bukan hanya kuat dan bijaksana, tetapi juga memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia di sekitarnya. Pemuda itu adalah Idris, seorang yang kelak diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pembawa peradaban pertama bagi umat manusia. Sejak kecil, Idris selalu bertanya-tanya, mengapa manusia harus hidup berpindah-pindah? Mengapa mereka tidak membangun tempat tinggal yang lebih layak? Mengapa mereka tidak membuat pakaian dari kain, bukan hanya dari kulit hewan? Suatu hari, ia duduk di bawah pohon sambil memperhatikan kaumnya. Mereka sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Beberapa berburu, beberapa membuat api dengan batu, dan yang lain duduk kelelahan setelah bekerja keras. Idris mendekati seorang pria tua yang sedang memakan daging yang dipanggang. "Wahai paman, tidakkah lebih baik jika kita menyimpan sebagian makanan ini untuk hari esok? Jika hujan turun atau hewan buruan sulit ditemukan, kita bisa tetap makan," kata Idris. Pria tua itu tertawa. "Mengapa harus menyimpan, Idris?
Selama ini kita berburu setiap hari. Jika lapar, kita tinggal pergi ke hutan dan mencari makanan." Nabi Idris menggelengkan kepalanya. "Tapi bagaimana jika suatu saat hutan tidak lagi memberi kita makanan? Bagaimana jika datang musim kemarau dan hewan-hewan berpindah tempat?" Pria tua itu terdiam. Ia belum pernah memikirkan hal itu. Sejak hari itu, Idris mulai mengajarkan kaumnya cara bercocok tanam. Ia menunjukkan bagaimana menanam biji-bijian, merawat tanaman, dan memanennya saat waktunya tiba. Tak lama, kaumnya mulai melihat hasilnya. Mereka tidak lagi harus bergantung pada berburu setiap hari. Kini, mereka memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan. Suatu hari, Nabi Idris melihat seorang wanita yang kesulitan memakai pakaian dari kulit hewan. Kulit itu kaku dan sulit dibentuk. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Mengapa kita tidak membuat pakaian yang lebih lembut? Lihatlah serat-serat tanaman ini. Jika kita bisa mengolahnya, kita bisa membuat kain yang nyaman." Kaumnya menatapnya dengan bingung. "Bagaimana cara membuatnya?" tanya seorang wanita. Nabi Idris mengambil beberapa serat tanaman, memilihnya menjadi benang, lalu menenunnya sedikit demi sedikit. Ia juga mengambil tulang kecil dan melubangi kain itu dengan hati-hati, lalu menghubungkan bagian-bagiannya dengan benang. "Ini adalah cara menjahit," katanya, sambil menunjukkan hasil karyanya. Kaumnya terkejut. Mereka mencoba mengulangi apa yang dilakukan Nabi Idris, dan tak lama kemudian mereka mulai memakai pakaian dari kain yang lebih nyaman dibandingkan kulit hewan. Sejak saat itu, menjahit menjadi bagian dari kehidupan mereka. Seiring waktu, Nabi Idris semakin membawa perubahan besar. Ia melihat bahwa kaumnya masih hidup berpindah-pindah tanpa tempat tinggal yang tetap. Suatu hari, ia mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Wahai kaumku, tidakkah lebih baik jika kita membangun rumah dan menetap di satu tempat? Kita bisa membuat kota yang nyaman, dengan jalan yang jelas dan tempat-tempat untuk berkumpul." Kaumnya berpikir sejenak. Gagasan itu terdengar masuk akal, tetapi mereka belum tahu bagaimana cara melakukannya. Nabi Idris mulai menunjukkan kepada mereka bagaimana memahat batu, membuat bata dari tanah liat, dan menyusunnya menjadi rumah yang kokoh. Tak lama kemudian, sebuah perkampungan kecil mulai terbentuk. Mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian, tetapi memiliki tempat yang aman untuk tinggal. Selain itu, Nabi Idris juga memperkenalkan ilmu perbintangan. Ia menunjukkan kepada kaumnya bagaimana posisi bintang bisa digunakan untuk menentukan waktu dan arah. "Lihatlah langit ini," katanya sambil menunjuk ke bintang-bintang. Bintang-bintang bergerak dengan pola yang tetap. Kita bisa menggunakannya untuk menentukan kapan harus bercocok tanam dan kapan musim akan berubah. Kaumnya takjub. Mereka mulai memahami konsep waktu, hari, dan musim, sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka pikirkan. Suatu hari, seorang pemuda mendekati Nabi Idris. "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana engkau bisa mengetahui semua ini?" Nabi Idris tersenyum. "Semua ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan kepadaku agar aku bisa mengajarkan kalian. Ingatlah, ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Jika kalian terus belajar dan mengamalkan ilmu dengan kebaikan, kalian akan hidup lebih baik." Kaumnya mengangguk, memahami betapa berharganya ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Idris. Sejak saat itu, umat manusia berkembang dengan lebih teratur. Mereka mengenal pertanian, menulis, menghitung waktu, menjahit, dan membangun kota. Semua berkat ajaran Nabi Idris, sang pembawa peradaban pertama di bumi. Dan hingga kini, ilmu yang diajarkannya terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari kehidupan manusia yang terus berkembang. Keempat, bertemu dengan malaikat
dan mengalami kematian sementara. Di suatu pagi yang sejuk, angin berembus lembut di sebuah lembah yang hijau. Cahaya matahari menerobos dedaunan, menyinari seorang lelaki yang duduk merenung di tepi sungai. Wajahnya teduh, matanya penuh dengan kebijaksanaan. Dialah Nabi Idris, seorang nabi yang dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan yang terus mengusiknya. Seperti apakah kematian itu? Ia telah banyak berdakwah kepada kaumnya tentang kehidupan setelah mati, tentang surga dan neraka, tetapi ia ingin memahami sendiri bagaimana rasanya sakaratul maut. Malam itu, Nabi Idris bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan. Ya Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Aku ingin memahami kematian agar aku bisa semakin yakin akan kebesaran-Mu dan semakin kuat dalam berdakwah kepada umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doanya dan rencana besar pun telah disiapkan untuknya. Keesokan harinya, ketika Nabi Idris sedang berdiri di puncak bukit, tiba-tiba seorang lelaki dengan wajah bercahaya datang menghampirinya. Ia mengenakan pakaian putih yang bersih dengan sorot mata yang penuh ketenangan. "Assalamualaikum, wahai Idris," sapa lelaki itu. Nabi Idris menatapnya dengan penuh rasa hormat. "Waalaikumsalam, siapakah engkau, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lelaki itu tersenyum. "Aku adalah Israel, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa." Mendengar itu, Nabi Idris tidak terkejut. Ia tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku memiliki sebuah permintaan. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut sebelum benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat Israel menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Wahai Idris, tidak ada seorang pun yang meminta kematian kecuali karena ketidaktahuannya akan beratnya sakaratul maut. Apakah engkau benar-benar ingin mengalaminya?" Nabi Idris mengangguk mantap. "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, aku ingin merasakannya sejenak, lalu hidup kembali." Malaikat Israel pun menengadah ke langit, memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan permintaan Nabi Idris. Malaikat Israel perlahan mendekati Nabi Idris. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di dada sang Nabi, lalu mulai mencabut nyawanya. Seketika, tubuh Nabi Idris melemas, wajahnya menegang, dan rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam detik-detik itu, Nabi Idris merasakan penderitaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya seperti dicabik-cabik, jiwanya terasa tertarik keluar dengan paksa. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dunia menjadi gelap, dan ia tidak lagi merasakan apapun. Beberapa saat kemudian, malaikat Israel kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengembalikan nyawa Nabi Idris seperti sedia kala. Saat matanya terbuka, Nabi Idris terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya dan tubuhnya terasa lemas tak berdaya. Ia memegang dadanya, masih merasakan sisa sakit yang luar biasa. Malaikat Israel menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Bagaimana rasanya, wahai Idris?" Dengan napas tersengal, Nabi Idris berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakaratul maut itu sungguh menyakitkan. Padahal aku hanya merasakannya sebentar. Bagaimana dengan orang-orang yang menghadapinya dalam keadaan berdosa?" Malaikat Israel mengangguk. "Benar, wahai Idris, itulah sebabnya mengapa manusia harus selalu berbuat kebaikan, agar kematian mereka tidak menjadi penyiksaan yang panjang."
Setelah pengalaman itu, Nabi Idris semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kejadian luar biasa belum berakhir. Malaikat Israel kemudian berkata, "Wahai Idris, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkanmu untuk merasakan kematian, dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain untukmu. Bersiaplah, karena engkau akan mengalami perjalanan yang tidak dialami oleh manusia lain." "Kemana aku akan pergi?" tanya Nabi Idris. "Ke langit," jawab malaikat Israel dengan senyum misterius. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris dibawa oleh malaikat melintasi lapisan-lapisan langit. Ia melihat pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia. Ia melihat para malaikat yang bertasbih, taman-taman surga yang indah, dan tempat-tempat yang penuh cahaya. Ketika sampai di langit keempat, malaikat Israel berhenti. "Disinilah tempatmu, wahai Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatmu ke tempat yang tinggi, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Nabi Idris menatap sekelilingnya. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali ke bumi atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya untuk berada di tempat yang mulia. Kisah Nabi Idris mengajarkan kita bahwa kematian adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa dihindari. Ia juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana besar bagi hambanya yang taat. Nabi Idris bukan hanya seorang nabi, tetapi juga manusia yang diberikan pengalaman luar biasa, merasakan kematian sementara, bertemu langsung dengan malaikat, dan akhirnya diangkat ke langit. Hingga kini, keberadaannya tetap menjadi misteri, tetapi hikmah dari kisahnya tetap hidup dalam hati orang-orang yang beriman. Nabi Idris adalah seorang nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa, termasuk diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal sebagai pelopor berbagai ilmu pengetahuan. Kisahnya penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi umat manusia. Dalam sejarah panjang kenabian, Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang penuh hikmah, ketekunan, dan kecerdasan. Ia bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi juga pelopor ilmu pengetahuan, peradaban, dan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.